Hai anak-anak kelas 6, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu selalu doakan kalian agar tetap sehat walafiat dan juga tetap semangat belajar. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Kemudian sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, baiklah, simak baik-baik videonya. Iya anak-anak, masih tetap semangat belajar kan? Baiklah, kalau begitu kita mulai saja materi kita kali ini. Pada kali ini, Ibu akan membahas ringkasan materi tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema kedua, Bekerja sama mencapai tujuan. Langsung saja kita mulai yuk materinya. Materi yang pertama yaitu menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Apakah itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Materi selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan sudah bersifat nasional. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Ada pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Materi selanjutnya yaitu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Contohnya, bebek memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Penyesuaian bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Penyesuaian bentuk mulut pada serangga, yaitu pada kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Materi selanjutnya meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Manfaat kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Kemudian, memperkuat semangat persatuan. Materi selanjutnya, pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Kemudian, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di gurun yang panas dan kering. Di punuknya terdapat cadangan lemak yang dapat dirubah atau dipecah menjadi energi. Beruang kutub hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kemudian binatang bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Sedangkan ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan diri untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya. Materi selanjutnya membuat peta pikiran dari teks sejarah. Langkah-langkah dalam membuat peta pikiran dari teks sejarah adalah: yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kemudian, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Selanjutnya, mempraktikkan pola lantai tari daerah. Pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Gerakan dalam tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda. Setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Materi selanjutnya, sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Kita harus meneladani sikap pantang menyerah tersebut ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, sekian saja materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.